Oke, pada cerita sebelumnya, seorang wanita yang bernama Myrina Black tewas di apartemennya. Ternyata anak buah Darkseid yang bernama Kanto dan Lashina mengincar seorang wanita yang bernama Myrina Black. Justice League pun menginvestigasi pembunuhan tersebut dan menemukan jawaban dari Cyborg bahwa pembunuhnya berasal dari dimensi lain. Ternyata seorang wanita menyerang mereka, muncul dari mulut The Flash dan kemudian membuat Flash terbunuh, berhasil melumpuhkan sebagian besar pahlawan Justice League. Wanita itu ternyata membuka portal untuk menanti kedatangan tuannya, yaitu siapa? Anti-Monitor. Di lain tempat, sebelum Superman dan Luthor akan berangkat membantu Justice League, ternyata mereka berdua dilemparkan oleh Lena Luthor yang menggunakan Mother Box untuk menuju ke tempat kematian mereka. Entah dari mana sih Lena Luthor mendapatkan Mother Box. Kemudian akhirnya si Scott Free yang berhasil kabur dari serangan anak buah Darkseid pun ternyata sekarang dihadapkan dengan sosok Griffin dan bersama wanita yang bernama Myrina Black dan meminta Scott untuk bergabung dengannya untuk membunuh Darkseid. Hai semua, ya jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, ya seperti biasalah. Jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Sekarang kita memasuki cerita Darkseid War yang selanjutnya, yaitu di komiknya Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-42 dengan judul Darkseid War Chapter 2 The New God yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli tahun 2015 dengan jumlah halaman sebanyak 27 halaman. Oke, langsung to the point saja. Inilah ceritanya. Let's go. Di halaman pertama ini, kita melihat kondisi Superman dan Lex Luthor. Mereka berdua sebelumnya telah dilempar oleh saudari perempuannya Luthor yang bernama Lena Luthor. Superman saat ini terlihat sedang sibuk dan melarang Luthor untuk bangkit dari tempatnya itu. Ya, karena Superman sekarang sedang melakukan pekerjaannya. Apakah pekerjaannya itu? Ternyata dia sedang menutup luka dengan penglihatan panas heat visionnya. Setelah diselesaikan, maka si Lex Luthor pun bangkit. Ya, si Lex Luthor yang baru tersadar ini bertanya, apa yang telah terjadi, Subs? Dan Superman mengungkapkan bahwa peluru yang ditembakkan oleh Lena Luthor itu ternyata terbuat dari logam yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah mengetahui itu, yang lebih buruk lagi tanpa disadarinya si botak Lex Luthor ini, dia bertanya, "Kita ini sekarang ada di mana, Subs?" Kemudian Superman pun menjawab, "Ya, mereka sekarang berada di Apokolips." Ya, inilah dia Justice League volume kedua Darkseid War Chapter 2 The New God dengan penulis cerita oleh Geoff Johns dan digambar oleh Jason Fabuk beserta nama-nama yang terlibat dalam pembuatan cerita komik yang paten inilah pokoknya. Oke, di halaman selanjutnya kita melihat Darkseid dan kedua anak buahnya yang bernama Desat dan Stephen Wolf. Ya, profil si Desat dan Stephen Wolf ini bisa kalian lihat di list bahas karakter. Silahkan dicek. Oke, lanjut. Kedua antek Darkseid ini menyadari akan kehadiran Superman di planet mereka. Stephen Wolf ingin langsung mencarinya
dan bersumpah ingin menyiksa dan membunuhnya. Dengan keras si Darkseid menjelaskan kepada si Steppenwolf apakah senjata kapaknya itu bisa yakin menghantam si Superman. Darkseid sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk membunuh Kryptonian begitu saja. Kematian Vandanya itu ya ternyata tidak berarti apa-apa. Sedangkan yang dibutuhkan Darkseid sekarang ini adalah untuk mencari jiwanya. Selanjutnya, Darkseid memerintahkan agar semua orang yang ada di camp itu dibuka dan para budak diberitahu bahwa barang siapa yang berhasil membunuh Kryptonian itu, maka para budak-budak tersebut akan terhindar dari hukuman selanjutnya. Steppenwolf menjelaskan, walau bagaimanapun para budak itu tidak akan berhasil melakukannya. Si Desaad menjelaskan bahwa itu hanyalah usaha mereka saja. Ya, usaha mereka untuk menggapai kematian. Paling tidak itu adalah harapan Superman untuk bertahan hidup, bahwa tidak ada siapapun yang ada di sini kecuali Darkseid. Kegagalan mereka akan menunjukkan keputusasaan mereka yang menentang kehendak tuannya. Selanjutnya, Darkseid menjelaskan kepada anak buahnya itu bahwa Anti-Monitor sudah mendarat di bumi. Untuk itu, Darkseid meminta pasukannya untuk berkumpul bersama The Furies, Mantis, dan anak sulungnya yang bernama Kalibar. Sedangkan si Kanto dan Lasina, seperti yang kita ketahui, mereka berdua sudah duluan tiba di bumi mencari si Myrna Black. Dan si Desaad ingin menghukumnya atas apa yang dia lakukan pada putri Darkseid. Ya, si Steppenwolf bertanya kepada tuannya, dalam perang kali ini apakah dia berusaha untuk menangkap putrinya atau menghancurkan Anti-Monitor, atau mungkin juga balas dendam kepada Justice League. Desaad dengan penuh semangat mengingatkannya bahwa hal yang mereka perjuangkan saat ini adalah untuk Darkseid, dan alasannya bukan untuk mereka ketahui. Mendengar Desaad berkata demikian, Darkseid hanya diam, terlihat matanya yang menyeramkan. Kita sekarang beralih ke bumi. Sementara itu, Justice League yang telah dikalahkan oleh seorang prajurit wanita yang berkulit abu-abu yang misterius ini, yang akhirnya kita ketahui dia adalah yang bernama Grail, yang juga menyebut dirinya adalah keturunan darah Amazon. Setelah mengambil cincin Ring of Voltum dan Power Ring, Grail, si wanita berkulit abu-abu itu, memanggil Anti-Monitor ke dunia ini. Dan sekarang Wonder Woman, satu-satunya di antara liga yang masih sehat walafiat, untuk bertarung, menguatkan dirinya untuk perang yang baru saja dimulai. Grail menyambut serangannya. Mereka berdua pun sekarang saling berhadapan, bersiap dalam serangannya. Walaupun Princess Diana sadar bahwa wanita satu ini lebih kuat darinya, tapi dia berusahalah untuk menyerangnya. Ternyata pertempuran mereka tidak terjadi karena Anti-Monitor membanting tinjunya ke bumi, membuat mereka semua terpelanting berantakan. Begitu melihatnya, Diana bingung dan bertanya, siapakah makhluk ini? Anti-Monitor pun menjawab bahwa dia adalah keputusasaan yang datang untuk menghancurkannya, kemudian melepaskan tembakan antimaterinya. Pada saat itu juga bom tiup muncul. Dum! Serangan Anti-Monitor menahan Mobius Chair yang ternyata Metron di balik bom tiup itu. Grail terkejut dengan kehadirannya. Metron pun menjelaskan bahwa dia sedang memainkan permainannya dengan baik, walaupun si Grail juga melakukannya. Kemudian dalam sekejap tiba-tiba dia menghilang pergi, dan dia juga membawa Justice League bersamanya. Setelah kepergian Metron, Grail bersikeras bahwa dia akan menemukan mereka, walaupun Metron menyembunyikannya. Kemudian dia akan mendapatkan piala penghargaan yang dia cari untuk membunuh Justice League.
Tetapi si Anti-Monitor mengingatkan bahwa untuk itu hal pertama yang dia lakukan adalah menyerahkan ayahnya untuknya. Dia meyakinkan si Mobius bahwa ibunya berjanji bahwa perang yang akan mereka cari akan terjadi. Darkseid pun akan segera ke dunia ini dan si Mobius tentu akan mendapatkannya. Kemudian di halaman selanjutnya kita berada di Athena. Kita akan melihat bagaimana nasib yang dialami Mr. Miracle bertemu dengan Myrina Black, ibunya si Grail. Setelah mencuri koordinat Kanto dan Lassina dari Mother Box, Scott Free terlempar ke bom tube dan bertemu dengan Myrina di Athena. Myrina menjelaskan namanya dan menyebut Scott adalah seorang anak dari High Father. Scott Free mencurigai bahwa Myrina adalah seseorang yang sangat penting. Akan tetapi Myrina Black pun menjawab bahwa sebenarnya dia adalah penyelamat umat manusia. Dia pernah menjadi assassin pilihan Amazon sampai mereka meninggalkan misi besar yang diberikan oleh dewa-dewa lama. Mereka dimaksudkan untuk menyelamatkan dunia dari perang dan dia telah melakukannya sejak dari lama. Sementara Rapu Hippolyta menyembunyikan Amazon jauh di Paradise Island. Myrina menolak untuk bersembunyi, mengetahui bahwa dewa kegelapan suatu hari akan datang untuk memperbudak semua penghuni bumi. Dalam persiapan untuk hari ini, dia menciptakan senjata melawan perang dengan melahirkan putri Darkseid sendiri. Dia mengirim Grail untuk melintasi realitas untuk mencari makhluk dengan kekuatan agar bisa membunuh Darkseid. Dan ternyata si Grail menemukan Anti-Monitor. Perang melawan Darkseid sekarang akan berlangsung di bumi sebagai medan pertempurannya. Mendengar penjelasan seperti itu, si Scott Free menjadi terkejut dan mengingatkan bahwa tentu dengan seperti itu miliaran orang yang tak berdosa akan mati. Myrina menjawab bahwa perang selalu datang dengan harga yang besar dan Darkseid harus mati dengan cara apapun. Scott Free kemudian menjadi mengerti bahwa semua ini Myrina Black lah yang telah merencanakannya, dan yang lebih penting lagi bahwa nyawa orang yang tidak bersalah harus diselamatkan daripada tujuannya yang seperti itu. Myrina Black yang mendengar itu menjadi murka kepadanya. Dia langsung menusukkan tombaknya ke sisinya. Ternyata pemikiran mereka berdua sekarang sudah berbeda. Akhirnya mereka pun bertempur. Scott memancarkan cahaya terang dari tangannya. Dia pun juga berhasil mengalihkan pandangan Myrina dengan cukup lama, lalu menyuruh Mother Box untuk membawanya ke teman-temannya. Tapi Mother Box menjelaskan bahwa di tempat ini tidak ada teman-temannya. Tapi bagaimanapun juga Scott memintanya untuk diantar kemana saja. Lalu Mother Box pun terpaksalah menuruti perintahnya. Selanjutnya kita melihat kembali apa yang dilakukan Metron bersama Justice League yang telah diselamatkannya. Ternyata Flash, Cyborg, dan beberapa rekan-rekan temannya yang sedang sekarat juga dibawa ke tempat ini. Ya, di sini kita juga melihat Metron dan para liga dalam keadaan yang pulih. Di sini kita melihat Metron dan para liga yang sebagian dalam keadaan kritis sekarang dalam keadaan yang pulih kembali. Ya, para liga sekarang menemukan diri mereka di hadapan Metron dan Mobius chair-nya. Shazam kembali pulih. Begitu terbangun, dia mengenali lingkungan tempat mereka ini. Ternyata mereka berada di Rock of Eternity. Dan Metron menjelaskan bahwa dia membawa mereka ke tempat ini tersembunyi dari pandangan New Gods. Wonder Woman bertanyalah kepadanya, "Siapa kau sebenarnya?" Hal Jordan pun tiba-tiba menjawab, dia itu adalah Metron. Dan ternyata si Hal Jordan mengenalnya. Dengan hati-hati, si Green Lantern Hal Jordan ini menyebutkan bahwa si Metron ini orang yang tidak bisa dipercaya.
mereka karena mereka telah berurusan di masa lalu. Metron pun kemudian menegaskan bahwa dia hanya mengamati para serangan yang terjadi di OA pada peristiwa Green Lantern Godhead, dan selama itu juga dia telah mengamati Justice League menyelamatkan dunia. Tapi tidak kali ini Justice League tidak akan bisa menyelamatkan dunia. Dia menjelaskan para Riga untuk pergi ke orang yang mereka cintai dan kemudian pergi ke bumi jika mereka ingin bertahan hidup. Wonder Woman pun mengingatkan bahwa dia seharusnya sudah tahu dengan mengamati mereka bahwa mereka tidak akan melakukan itu, dan menuntut untuk mengetahui siapa monster yang dilihatnya itu. Dengan santai si Metron pun menjawab bahwa dia adalah Anti-Monitor. Tetapi cerita sebenarnya siapa si Anti-Monitor itu, dia melarang untuk menyampaikan ceritanya kepada mereka. Tentu sajalah si Wonder Woman menjadi kesal, frustasi, lalu dia melemparkan tali lasonya ke tubuh Metron dan bertanya untuk mengetahui bagaimana dia bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan untuk menghentikan Anti-Monitor, walaupun Green Lantern telah mengingatkannya bahwa lasonya itu tidaklah akan berfungsi. Ya, sia-sia saja. Metron yang sedang duduk santai di kursi Mobius itu ibarat seperti Wikipedia, semua hal diketahuinya. Ternyata benar, Metron menolak kekuatan lasso, tetapi kekuatan kemauannya itu menyebabkan dia untuk menjawab bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya adalah dengan cara mengambil Mobius Chair darinya. Dengan penjelasan yang disampaikannya si Metron itu, Diana Francis menarik Metron dari kursinya dan Metron pun jadi terjatuh lah, ya kan? Dan menjelaskan bahwa jika dia dipisahkan dari kursinya itu, maka kursinya itu akan menjadi tidak stabil, goyang-goyang dan mau macam seperti mau pindah tempat gitu. Tiba-tiba Batman pun menghampiri kursi itu dan menduduki kursi agar bisa menghentikannya. Akan tetapi ternyata ada kekuatan super yang mengalir mengenai dirinya yang menjadikan hasil yang lebih besar dari apa yang diharapkan. Akhirnya gelombang tenang dan Batman menyadari bahwa dia dapat mendengar jawaban untuk semua orang. Dia dapat melihat pada penampakannya pada Steppenwolf bersama pasukan Parademonsnya, Superwoman yang sedang dipenjara, Grail dan Anti-Monitor juga nampak di pandangannya. Dan dia juga dapat mendengar semuanya, semua jawaban, bahkan segala jenis semua jawaban. Untuk itu dia pun mengujinya. Dia pun bertanya siapa yang membunuh orang tuanya. Jawabannya ya tentu sajalah seperti yang sudah dia ketahui, yaitu Joy Chill. Kemudian dia pun menguji dengan pertanyaan yang lain. Dia menanyakan nama asli Joker, tetapi jawaban yang dia terima membuatnya kesulitan, yang membuatnya menjadi terdiam. Dan atas peristiwa inilah si pengarang cerita ini kemudian mengembangkan cerita Batman ini yang beberapa tahun kemudian di tahun 2020 yang kita ketahui dalam cerita Batman Three Joker. Ya, cerita Batman Three Joker ini bisa kalian lihat di playlist ya. Silahkan dicek. Oke, lanjut. Semua Justice League menjadi khawatir. Ya, tentu sajalah semua teman-teman yang ada di Justice League menjadi khawatir. Green Lantern menunjukkan bahwa Batman hampir tidak bisa menguasai cincin listrik dan kursinya pasti lebih buruk. Wonder Woman juga khawatir dan bertanya, apakah Batman baik-baik saja? Dan Batman pun menjawab dengan pastinya bahwa dia baik-baik saja. Bagaimanapun juga saat ini dia adalah dewa. Tulis komentar kalian mengenai video komik kali ini agar kami bisa belajar lagi untuk menjadi lebih baik mengembangkan channel DC Indonesia ini. Dan tunggu cerita komik Justice League volume kedua isu selanjutnya, yaitu ke-43.
yang dimana nanti anaknya Darkseid yang bernama Kalibak akan turut membantu ayahnya dalam perangnya. Terus bagaimana nasib Superman dan Luthor yang terdampar di Apokolips? Apa usaha mereka untuk pergi dari sana? Dan si Scott Free akan bergabung dengan Justice League. Untuk itu ya saksikan sajalah cerita selanjutnya pada video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe bagi yang belum channel ini. Ayo dukung agar bisa menghibur kalian semua. Yang penting selalulah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time, bye.